Nah, kita langsung aja ya. Setelah berhasil kabur dari penjara, ya kan, tempat pertama yang didatengin Kwon Yu ini adalah kantornya si pengacara. Dia mau cari info tentang kasusnya. Tapi di sini pengacara hanya memberikan kalung ibunya dan ngasih tahu si Kwon Yu bahwa dia udah nelpon polisi saking takutnya. Tanpa pikir panjang, Kwon Yu pun kabur dari sergapan polisi di kantor itu. Habis kabur dari kantor pengacara, dia mampir ke Gamenet yang biasa dia datengin. Bukan main game nih, tapi dia lagi cari berita terupdate. Soalnya yang dia dengar dari ibunya waktu itu, ya kan, ada seorang yang bikin sebuah alibi untuk membuktikan bahwa si Kwon Yu ini nggak bersalah. Dan bener aja nih cuy, ada sebuah dokumentasi atau footage atau apalah yang intinya di video itu ngasih alibi bahwa si Kwon Yu ini nggak bersalah. Yang ternyata ya kan, video itu dibikin oleh salah satu temen gamenya yang kita sebut Om Bewok tadi. Ternyata si Om Bewok ini adalah seorang hacker andal. Dan Om Bewok juga ngasih instruksi agar Kwon Yu pergi dari tempat itu karena polisi sedang menuju ke sana. Om Bewok juga ngajak Kwon Yu ketemuan di sebuah restoran gitu. Pas udah nyampe di restoran, si Kwon Yu jelas bingung dong ya kan. Secara dia tuh nggak pernah ketemu sama sekali sama si Om Bewok. Dan nggak lama kemudian yang kita sebut-sebut Om Bewok tadi, dia pun datang nih. Dan ternyata geng, ya kan, eng. Ternyata sosok Om Bewok yang sesungguhnya ini adalah cewek cantik ini, ya, bersih cuy, nggak ada bulunya nih. Maksudnya brewoknya. Jelas kaget ya kan si Kwon Yu ya kan, mungkin dalam hatinya nih, wah nyesel banget nih nggak pernah kopdar ya kan. Wah. Dan dari sana si Kwon Yu diajak ke rumahnya si cewek ini. Tapi sedikit info nih, namanya si cewek ini adalah Yi Wul. Selama main game dia pakai voice changer gitulah ceritanya. Dan dia juga ngidap fobia sosial gitu. Jadi dia tuh ngobrol sama Kwon Yu aja lewat telepon tuh, padahal udah ada depan nih, ya enggak? Abis mandi dan makan ya kan, gak lama kemudian disusul kedatangan kawan-kawannya yang lain. Dia adalah Yong Doza, seorang ahli hardware gitulah. Terus yang ini Demolition, yang kalau di game tuh punya skill sniper tingkat dewa lah. Terus bapak tua ini adalah Yo Baik Uimi. Kalau di game tuh nggak kalah jagonya lah pokoknya. Tapi bapak tua ini kita panggil Pak Tua aja ya, ribet namanya nih. Oke guys, intinya mereka ini berkumpul dengan tujuan ya kan, nyari bukti dan pelaku sesungguhnya dari kasusnya si Kwon Yu. Dan di sisi lain, si pengacara yang habis dimintain keterangan perihal kantornya yang didatengin Kwon Yu tiba-tiba dapat telepon dari asistennya yang udah ngirim berita tentang kronologi kaburnya Kwon Yu, ya kan? Nah, lagi asing nyimak berkas-berkasnya ya kan, dia dimaki-maki sama pemuda yang ngerasa si pengacara ini ngambat jalannya. Dan habis dikata-katain si pengacara langsung nyatet plat nomornya. Mungkin mau dituntut atau gimana juga belum tahu nih. Cuman emang detail banget kalau si pengacara ini nih. Kita balik lagi ke Kwon Yu CS ya geng. Mereka lagi rapat buat mulai investigasi mereka nih. Dan berkat keahliannya si cantik Yeol ini, mereka mencurigai ada sebuah truk yang mencurigakan saat di malam tragedi. Yang mana seolah-olah truk itu sedang menutupi sesuatu. Dan setelah diselidiki, truk itu ada di sebuah penampungan mobil rosokan gitulah pokoknya. Pas lagi dipantau ya kan, di sana mereka juga ngeliat beberapa orang yang mencurigakan memakai jas di tempat kayak gini. Kwon Yu pun berusaha ngebuntutin kemana mobil itu pergi. Dan Demolition stay di tempat itu buat tetap mantau lokasi itu. Habis ngebuntutin, sampailah si Kwon Yu di sebuah rumah mewah. Dan orang-orang berjas tadi turun dari mobilnya, terus ngambil sebuah peti dari dalam rumah itu. Nggak lama kemudian disusul sama segerombol orang yang kayaknya nih dari perusahaan cleaning service gitulah. Pas Kwon Yu lagi ngintip-ngintip nih geng, ternyata mereka di sana lagi ngebersihin tempat itu yang udah kayak kapal pecah, dua arah di mana-mana ya kan. Terus juga hebatnya orang-orang ini nih, tempat itu jadi bersih lagi, celing ya kan. Tujuannya aku juga nggak tahu nih. Apa ini TKP pembunuhan atau lokasi syuting film ya kan, atau apa juga belum dikasih tahu di sini. Dan kita lanjut dulu nih. Lagi asik mantau gerombolan cleaning service tadi, si Demolition ngabarin lagi kalau pria-pria berjas tadi udah balik lagi ke tempat rongsokan. Mereka masukin peti itu ke sebuah truk yang sengaja mereka ganti stikernya dan pergi dari tempat itu.
Demolition pun ngebuntutin truk itu, yang mana tujuan truk itu adalah ke sebuah gedung apartemen. Karena penjagaan di gedung itu ketat ya kan, akhirnya tugas si Pak Tua dan Yondosa lah, yaitu pura-pura jadi teknisi agar bisa bobol sistem keamanan apartemen tersebut. Sisanya tugasnya si cantik Yeol. Habis semua berjalan mulus, Kwon Yu diarahin Yeol ke sebuah kamar. Habis dibukain lock doornya sama si Yeol, dia pun masuk nih. Dan ternyata kamar itu adalah kamar seorang artis terkenal. Di sini Kwon Yu juga nemu peti yang dari tadi ditantang-tenteng sama orang-orang tadi. Dia pun langsung ngebuka peti itu. Dan ternyata isinya adalah mayat si artis tersebut, geng. Tapi nggak lama kemudian datang lagi nih cleaning service di sana. Kalau tadi mereka ngebersihin ya kan, sekarang mereka nih ngotor-ngotorin. Seolah-olah biar kayak TKP pembunuhan. Jadi kalau aku tangkep ya, mereka nih kayak mindahin TKP gitu. Dan entah apa maksud dan tujuannya nih, pokoknya mereka nih kerjanya detail. Sampai sidik jari pun direkayasa di sini nih. Nah, habis kelar di situ, mereka pun cabut dari sana. Kwon Yu dan kawan-kawannya yang ngeliat ini bingung abis-abisan. Dan di sini kita dikasih lihat bahwa sebenarnya kedatangan Kwon Yu di kamar itu kepantau langsung oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah si pengacara. Jeng jeng. Bentar, tarik napas dulu, geng. Aku jelasin ya. Jadi gini, yang tadi kita lihat itu udah disusun rapi sama si pengacara ini, dengan tujuan ngelindungin pembunuh aslinya dan nyari korban buat dijadiin kambing hitam atas pembunuhan itu. Kalau menurut kesoktahuanku sih ya kan, mungkin ini sampingannya si pengacara, tapi underground gitulah. Kliennya nih orang-orang penting aja. Jadi misal anak pejabat ngelakuin kriminal, terus akhirnya minta jasanya si pengacara biar anaknya nih bebas dari segala tuduhan. Gitulah pokoknya. Tapi kita balik dulu di kasus kematian artis ini nih. Abis dapat daftar kandidat korban fitnah ya kan, terpilihlah wanita ini. Dan di sini kita dikasih tahu gimana cara kerja mereka buat ngedapetin barang bukti yang kuat, kayak sidik jari dan lain-lain. Di sisi lain ya kan, Kwon Yu CS menyelidiki siapa pemilik rumah atau villa yang udah dibersihin timnya tadi si pengacara tadi tuh. Dan villa itu adalah milik seorang pengusaha bernama Chung Sang-deok. Setelah diperdalam ya kan, ternyata anaknya si pengusaha ini yang bernama Choyeri ya kan, punya hubungan khusus dengan si artis yang meninggal tadi. Jadi makin terang nih ya kan. Jadi si pengusaha ini minta bantuan pengacara buat ngebersihin nama anaknya dari kasus ini. Gak berhenti di situ aja nih. Kwon Yu dan teman-temannya nyari tahu nih siapa yang bakal jadi korban fitnah di kasus ini. Setelah info terkumpul, ternyata korban selanjutnya adalah seorang model cantik. Setelah tahu identitas korban selanjutnya, Kwon Yu sama kawan-kawannya menyadap handphone si calon korban agar bisa tahu dengan siapa aja dia berhubungan. Dan setelah dipantau beberapa waktu, mereka sadar modus operasinya ini sama. Si korban dipancing ke suatu tempat kayak kasusnya Kwon Yu dulu. Nah, nggak pakai lama, Kwon Yu langsung lacak lokasi wanita si pemancing ini. Tapi ternyata pergerakan Kwon Yu ini udah diketahui oleh anak buah pengacara lainnya. Terjadilah kejar-kejaran seru nih. Tapi karena statusnya yang buron, jelas aja bikin heboh kepolisian. Dan Kwon Yu dikepung oleh kepolisian. Sedangkan wanita pemancing melarikan diri. Tapi ini geng, di tengah situasi ini tiba-tiba aja orang ini nih dateng nih ya kan? Masih inget gak si pentolan yang di penjara? Dia ternyata udah dibebasin sama si pengacara, terus dijadiin anak buah buat ngangkap si Kwon Yu. Setelah berhasil nyekap Kwon Yu di suatu gudang ya kan, tiba-tiba mereka disergap oleh polisi. Yang mana polisi ini dapat telepon dari Yeol yang berpura-pura jadi korban penyanderaan. Di tengah keributan itu, Kwon Yu pun kabur dan dijemput sama si Yeol. Dan di tengah pelarian itu, si Yeol bawa alat detektor gitulah. Dia nih curiga kenapa aksinya bisa ketahuan sama anak buahnya si pengacara. Dan bener aja nih, ternyata kalung ibunya yang dia dapat dari pengacara udah dipasangin sebuah GPS. Dengan berat hati, dia harus ngebuang peninggalan satu-satunya dari ibunya. Malamnya dengan bantuan drone bikinan Yongdoza ya kan, mereka memantau kantor si pengacara. Mereka mendapati bahwa di kantor itu ada sebuah ruangan bawah tanah gitulah, yang bisa jadi itu tempat pengacara ngatur ini semua.
Selain itu, mereka juga nguping pembicaraan asisten si pengacara yang mau pemberitaan ini dipercepat. Akhirnya Kwon Yu dapat ide buat ngegagalin itu. Dia ngeberantakin TKP yang udah diset sama anak buahnya pengacara. Tapi pengacara nggak mau nyerah gitu aja nih. Dia bikin ulang TKP baru. Dan begitupun Kwon Yu CS. Mereka juga nggak mau nyerah. Satu-satu mereka menyerang karyawannya si pengacara. Dan satu lagi nih, pas pemberitaan udah mulai, pengacara dikejutkan di TKP baru malah ada si anaknya pengusaha, bukan si korban fitnah. Jadi geng, ternyata Kwon Yu CS nih yang tahu kalau Cheori lagi sembunyi di rumah sakit, dia berhasil ngebawa Cheori ke TKP yang udah diset sama si pengacara. Gitu. Oke, lanjut. Dan pas lagi emosi-emosinya, rencananya dia digagalin Kwon Yu, ya kan tiba-tiba aja kantornya ini terlihat ada yang gak beres. Dia pun panik lari ke ruangan rahasianya. Tapi dia berhasil disergap sama seseorang yang ternyata itu adalah Kwon Yu. Dia dihajar habis-habisan lah sama si Kwon Yu. Dan di sini Kwon Yu juga dapat bukti-bukti otentik bahwa dia dijebak. Tapi pas mau copy file tersebut, si pengacara bilang bahwa butuh waktu lama buat ngopi file-file itu. Dan katanya kalaupun selesai, Kwon Yu bakal dapat kabar kalau teman-temannya udah dieksekusi. Karena mereka sekarang ada di tangan anak buahnya si pengacara. Jadi kayak ngasih pilihan gitulah, mau nunggu apa mau nyelamatin nih gitu. Akhirnya Kwon Yu mutusin buat nyelamatin teman-temannya nih. Di perjalanan dia juga dikasih tahu korban fitnahnya juga udah lari ke Yeowol. Dengar kabar ini makin emosi si abang ganteng kita satu ini nih. Dia pun sampai ke lokasi teman-temannya disandra. Pokoknya adegan selanjutnya nih keren banget guys. Susah jelasinnya. Kalian harus nonton filmnya sih. Pokoknya si Kwon Yu ini berhasil nyelamatin teman-temannya lah, terus lari dari kejaran anak buahnya si pengacara. Di sini juga lumayan seru nih. Kayak ini nih. Masih ingat mobil ini kan? Yang waktu itu mepet mobilnya si pengacara. Ternyata mobil ini udah diretas gitulah. Jadi bisa dikontrol jarak jauh sama si pengacara. Gila emang. Dan di tengah-tengah aksi kejar-kejaran itu, si pengacara ngehubungin stasiun televisi dan ngasih bukti CCTV saat Kwon Yu bawa kabur anaknya si pengusaha dari rumah sakit. Jadi seolah-olah emang Kwon Yu ini pembunuh berdarah dingin lah. Nggak cuman Kwon Yu aja tapi teman-temannya juga di framing seolah-olah organisasi spesialis kejahatan pembunuhan berencana gitulah pokoknya. Kwon Yu yang lihat berita ini langsung menuju kantor TV tersebut. Dan dengan peralatan seadanya mereka juga bersiap ngebongkar kejahatannya si pengacara. Tapi ya kan di tengah usaha itu tiba-tiba Yeowol diculik sama si pentol korek gini nih. Kwon Yu nggak pakai lama langsung ngejar mobil yang bawa si Yeowol. Tapi nggak pakai lama lah, si Kwon Yu berhasil nyelamatin si Yeowol. Habis itu, Yeowol di drop sama si Kwon Yu di kantor TV buat meretas server mereka. Dan Kwon Yu lanjut lagi buat ngalihin perhatian. Di satu ujung jalan ya kan, Kwon Yu pun akhirnya terdesak nih. Dan mau nggak mau harus menyerah. Disinilah pengacara girang banget nih. Tapi ini geng ya kan, tiba-tiba server si pengacara rusak. Dan datanya pindah ke tangan Yeowol. Ternyata flash yang ditinggal sama si Kwon Yu itu udah selesai transfer ke Yeowol. Dengan bantuan teman game lainnya, Yeowol ngebajak saluran TV tersebut. Mereka ngebuka bukti-bukti bahwa selama ini aktor kejahatan utamanya adalah si pengacara. Dari kasusnya Kwon Yu, terus kasusnya si Cho Yeri, atau kasus-kasus lainnya. Pengacara yang udah desperate berusaha melarikan diri. Tapi sebelum itu terjadi, polisi udah berhasil ngeringkus dia. Dia pun masuk ke penjara kelas 1 bareng si pentol korek ini lagi. Dan film pun ditutup dengan keceriaan Kwon Yu dan kawan-kawan. Aduh, capek geng bawain alur film action. Tapi oke lah, seru nih filmnya. Kalian yang belum nonton boleh tuh masukin daftar list tontonan kalian nih. Oke lah, segitu dulu ya konten kita kali ini. Semoga kalian suka ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan tetap jaga kesehatan geng. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Ciao.